Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita dapat satu berita yang luar biasa ini ya. Kaitan dengan sebuah lembaga survei internasional atau dari negara lain yang ikut memotret bagaimana kondisi ataupun pergerakan suara pasca debat capres yang waktu itu berlangsung. Dan ternyata elektabilitas Anies meroket. Timnas Amin yakin menangi Pilpres 2024. Seperti dilansir oleh wartakotalive.com yang juga tribunnews.com, lembaga survei kredibel dari Australia menyoroti lonjakan dukungan pemilih yang mencolok atau a notable source untuk kandidat calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pasca debat pemilihan presiden pertama. Disebutkan oleh Managing Director Atting Research John Atting, Kamis 4 Januari 2024, pasca debat Pilpres pertama mencatat kenaikan mencolok jumlah pemilih dan calon presiden Anies Baswedan sebesar 6%. Hasil survei menunjukkan bahwa Anies Baswedan mendapatkan 28% suara. Imbuhnya, kenaikan ini menjadi titik balik atau turning point dalam Pilpres, menjadikan Anies sebagai penantang utama dalam pemilihan lanjutnya. Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Senior dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Ubaya, yang juga anggota Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan Mohaimin Iskandar, Profesor Dr. Hajah Hesti Armiwulan, SHM HUM, meyakini optimisme kemenangan Anies sebagai Presiden RI tahun 2024-2029 semakin kuat merujuk hasil survei dari Atting Research tersebut. Ia mengatakan dari hari ke hari, setidaknya sejak tahapan kampanye dimulai, rakyat Indonesia menyaksikan secara langsung bagaimana kualitas dari semua paslon di Pilpres 2024, ucapnya Jumat 5 Januari 2024. Sahabat sekalian, kita bisa melihat di sini bahwa ada sebuah warna lain ketika berbicara tentang survei ataupun riset, yang mana pada kali ini Anies Baswedan dicatat mampu mengalami kenaikan suara signifikan, yang ketika itu disebut 28% kenaikan suara pasca debat capres yang pertama itu. Tentu saja kita bisa melihat pertama, seorang Anies memang kata Effendi Ghazali ahli debat untuk saat ini di Indonesia, dan dia merupakan orang yang paling menguasai permasalahan dengan kemampuan menata kata dengan sangat baik plus cara menghadirkan gestur yang relevan. Dan ternyata sedikit banyak itu dalam catatan ya Atting Research ini merupakan satu hal yang menyebabkan sebagian orang melihat bahwa mungkin atau bahwa inilah Anies Baswedan yang patut untuk dijadikan harapan Indonesia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, tambahan 28% suara ini menjadi satu energi besar bagi tim pemenangan Anies dan Muhaimin. Sahabat sekalian, ini tentu saja menggembirakan kelompok ataupun dalam konteks ini adalah tim pemenangan ya Anies Muhaimin Amin, yang melihat bahwa lembaga survei ini dari Australia, sehingga kata guru besar tadi ini layak dipercaya karena tidak memiliki kepentingan subjektif. Ya, dia mengatakan semoga hasil survei akan sungguh menjadi kenyataan. Artinya dia tidak betul-betul yakin, tapi dia juga berharap kepada Tuhan bahwa hasil survei itu betul-betul menjadi kenyataan nanti. Dan rakyat Indonesia pada tanggal 14 Februari 2024 dengan sadar dan cerdas, kata dia, mayoritas rakyat Indonesia memilih dan memenangkan paslon nomor 1 Anies Muhaimin, ujar Profesor Hesti. Sahabat sekalian, tentu saja ini sesuatu yang akan memberikan performa timnas menjadi lebih cepat ya, lebih gesit. Dan tentu saja dengan narasi kampanye Desa Anies, kemudian Abah Online, kampanye secara langsung di media sosial, akan menjadikan pengaruh pasca debat itu semakin tinggi. Lebih-lebih pada 7 Januari nanti alias lusa juga akan digelar debat capres yang ketiga, dan kalau Anies Baswedan mampu ya menampilkan cara yang lebih menarik dalam debat, lebih baik dari debat pertama, tentu ini akan semakin menguatkan. Dan saya yakin akan ada banyak lembaga riset yang kemudian melakukan upaya untuk melihat apakah debat capres ketiga ini memberi ya pengaruh terhadap masyarakat, atau ada pergeseran perubahan suara dari 3 ke 2, 2 ke 1, atau dari 3 ke 1, atau bahkan dari 2 ke 3 dan sebaliknya dan seterusnya. Nah, sahabat sekalian,
John Atting mengatakan bahwa debat pertama Pilpres telah menjadi peristiwa yang pivotal atau titik balik penting di dalam rangkaian Pilpres, menarik perhatian hampir setengah total pemilih yang menonton keseluruhan ataupun sebagian debat tersebut. Artinya, lembaga riset ini betul-betul memperhatikan dan menghitung dengan seksama. Tetapi, apakah lembaga riset ini ya yang dari luar negeri ini betul-betul nanti merupakan satu gambaran atau masyarakat lebih percaya? Ya ini yang menjadi pertanyaan. Kalau melihat lembaga survei di Indonesia, masyarakat biasanya langsung mengatakan siapa yang bayar, siapa yang sponsori, dari mana dananya. Tapi bagaimana dengan lembaga survei yang dari luar negeri seperti Australia ini? Akankah ya katakanlah kelompok kelompok nomor satu ini punya istilahnya kemauan membayar lembaga di luar negeri? Nah ini tentu satu hal yang mungkin sebagian kita melihat adalah sulit, mengingat Anies Baswedan sudah mengatakan kami memang calon yang balihonya tidak di mana-mana atau balihonya kecil-kecil, tapi gagasannya di mana-mana dan gagasannya besar. Kita lihat saja nanti sahabat, karena pada akhirnya yang menentukan adalah rakyat Indonesia. Akankah Anies Baswedan sesuai dengan riset ini dan memenangkan pemilu 2024, ataukah justru yang lainnya? Kita nantikan perhelatan 14 Februari 2024. Tetap kalem, tetap santai karena Pilpres adalah hak rakyat, jadi harus kita hormati dengan sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.